Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Denny KS, Denny Creator Suka-Suka. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai keisengan anak-anak yang suka melindaskan paku di rel kereta api. Ya, itu tadi video cuplikan dari anak-anak yang melindaskan paku di rel kereta api. Bisa dilihat kan, pakunya itu ada yang mumbul, ada yang melompat, ada yang hilang. Ya, itu sebenarnya memiliki faktor bahaya atau resiko. Apa saja? Saya akan bahas yang paling berat ya, bahaya yang terberat. Yang pertama adalah resiko untuk dirinya sendiri. Mereka mungkin hanya senang melindaskan paku, nanti gepeng bisa jadi peso, ya kan? Iya kalau berhasil. Tapi biasanya pada saat mereka sedang asik-asiknya melakukan itu, mereka tuh kadang lalai, kadang lupa. Sudah banyak korbannya, tidak hanya 1-2 orang. Itu karena kelalaian, terlalu asik bermain di tepi rel, itu akhirnya mereka tertemper kereta api karena mereka tidak konsentrasi. Sudah ada kereta api yang mendekat, terlalu asiknya, meskipun mesin sudah memberikan klaksonnya, sulingnya 935-nya, tapi karena sedang konsentrasi memasang pakunya, ataupun pakunya sudah dipasang tapi mereka berdirinya tidak prepal, masih bisa terseret oleh angin dari kereta api tersebut. Itu sangat berbahaya sekali. Ya, itu adalah bahaya yang mengintai mereka yang bermain melindaskan paku di rel kereta api. Kemudian yang kedua adalah bisa membahayakan perjalanan kereta api, bisa menyebabkan gangguan lokomotif. Kenapa bisa menyebabkan gangguan lokomotif? Karena paku itu kan logam sifatnya menghantarkan listrik. Sementara lokomotif itu adalah tenaga penggeraknya adalah traksi motor listrik. Energi penggerak utamanya adalah traksi motor listrik. Traksi motor itu kalau kita gampangannya kita dinamo, ya, dinamo. Memutarkan roda itu seperti dinamo, traksi motor. Itu kan tadi di video ada kan, pakunya mumbul, ya, melompat. Itu kalau lompatannya tinggi, pas kebetulan masuk ke dalam lubang traksi, itu bisa menyebabkan traksi motor itu korslet, terjadi hubungan singkat. Kalau istilahnya di kereta api itu ground, ya, itu menyebabkan gangguan lokomotif sehingga lokomotif tidak bisa dioperasikan. Lokomotif tidak bisa menarik rangkaian dengan tenaganya itu hilang. Kalau sudah seperti itu, maka akan terjadi gangguan perjalanan kereta api. Kereta api pada saat melaju tiba-tiba menginjak paku dan paku itu masuk ke dalam traksi motor, terjadi gangguan ground, otomatis tenaganya hilang
dan tidak mampu, hanya sekedar melaju sampai kecepatan itu berkurang dan semakin berkurang. Ya, kalau kereta api itu bisa berhenti prepal di stasiun terdekat. Kalau tidak, maka akan berhenti di petak jalan, di tengah-tengah jalan antara stasiun satu dengan stasiun yang lainnya. Pada saat terjadi seperti itu, maka akan mengganggu perjalanan kereta api yang lainnya, baik yang berada di belakangnya maupun yang berada di depannya. Itu kalau jalur tunggal. Kalau jalur ganda pun masih bisa memberikan gangguan, karena pada saat jalur ganda double, maka kedua-duanya harus sama-sama berfungsi. Pada saat satu jalur terjadi gangguan, sementara harus dua jalur itu sama-sama berfungsi, maka artinya satu jalur yang bisa digunakan, yang seharusnya pada jalur tersebut kereta api itu harus bisa langsung, namun karena terjadi gangguan, maka harus melewati jalur yang satunya. Sementara yang satu jalur itu dari arah berlawanan harus ada kereta api yang melintas. Otomatis salah satu kereta harus mengalah, ya kan? Artinya akan menyebabkan andil kelambatan pada kereta api yang lain. Yang intinya, keisengan mereka selain merugikan diri mereka sendiri, juga bisa menyebabkan kerugian pada orang lain pada kereta api secara keseluruhan. Dan yang perlu teman-teman ketahui, penumpang kereta api itu tidak hanya sekedar dari stasiun Gombong, misalnya stasiun Gombong ke Jakarta, turun selesai. Tidak, banyak dari penumpang kereta api yang masih harus melanjutkan dengan moda transportasi lainnya. Misalnya dengan kemudian dari Gombong sampai ke Jakarta langsung naik pesawat. Kalau sampai terjadi gangguan kelambatan karena hal tersebut, ada kemungkinan si penumpang tersebut akan ketinggalan pesawat. Siapa yang dirugikan? Ya, penumpang kereta apinya. Intinya, keisengan mereka, keisengan anak-anak tersebut itu memiliki dampak kerugian bagi diri mereka sendiri ataupun bagi perjalanan kereta api dan penumpangnya. Jadi mari kita sama-sama saling mengingatkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita, ponakan kita, untuk tidak bermain di rel kereta api, tidak bermain melindaskan paku di rel kereta api karena sangat berbahaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.